Generasi muda Indonesia yang saat ini mulai berkarir sebagai staf, analis, maupun pejabat di berbagai instansi, dan kelak mungkin menjadi kepala bidang, kepala dinas, bupati, atau gubernur. Ke depan, Anda akan menghadapi tantangan pengadaan tanah yang semakin kompleks. Ketersediaan tanah semakin terbatas, sementara harganya terus meningkat. Padahal, tanah merupakan aset yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup di atas tanah, dan pada akhirnya akan kembali kepada tanah. Di sisi lain, pembangunan tidak dapat dihentikan karena selalu membutuhkan tanah. Infrastruktur, kawasan industri, maupun berbagai fasilitas publik memerlukan lahan untuk berkembang. Oleh karena itu, generasi muda perlu menyiapkan diri untuk terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi pengadaan tanah agar semakin adil dan berkelanjutan. Saat ini Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup baik, seperti PP nomor 19 tahun 2021 dan Permen ATR atau BPN nomor 19 tahun ke-2021. Regulasi tersebut mengatur pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada masyarakat yang terdampak. Bahkan di masyarakat sering muncul istilah ganti untung, karena nilai kompensasi yang diberikan biasanya lebih tinggi dari nilai pasar. Penilaian tersebut didasarkan pada nilai penggantian wajar NPW sesuai dengan standar penilaian Indonesia ke-204. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan. Ganti kerugian yang tinggi belum tentu cukup untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Ketika suatu wilayah dibebaskan untuk pembangunan bandara, kawasan industri, atau kawasan ekonomi khusus, harga tanah di sekitarnya biasanya meningkat tajam. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya tinggal di wilayah tersebut seringkali tidak mampu lagi membeli tanah dengan nilai yang setara. Selain itu, banyak masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor berbasis lahan, seperti pertanian. Ketika lahan tersebut hilang, mereka harus beralih ke sektor lain, seperti jasa, perdagangan, atau pekerjaan lainnya, yang tentu tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan yang tidak hanya memperhatikan ganti kerugian atas aset, tetapi juga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Hal inilah yang menjadi tantangan dan sekaligus pekerjaan rumah bagi generasi muda untuk terus memperbaiki sistem pengadaan tanah di Indonesia agar pembangunan tetap berjalan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.